Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Fauzani Mulki dari kelas manajemen informatika. Saya akan membahas resum dari 9 sampai 15 untuk memenuhi tugas UAS. Yang pertama ada qabulul ibadah atau syarat diterimanya ibadah. Ibadah terdiri dari dua bentuk. Yang pertama ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh atau murni harus mempunyai niat yang benar, disyariatkan, dan mengikuti cara yang benar. Ibadah mahdoh pelaksanaannya sudah ditentukan berdasarkan keterangannya. Contohnya, pertama sholat, kedua zakat, ketiga puasa, keempat ibadah haji atau umroh. Ibadah ghair mahdoh harus mempunyai niat yang ikhlas dan tergolong dalam amal soleh. Syarat diterimanya ibadah yaitu syarat ibadah mahdoh, niat yang benar, disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tindakan manusia berbuat baik itu harus karena Allah atau lillahi ta'ala, dan karena nafsu maupun nafsu baik atau buruk. Dan perbuatan baik karena Allah akan menghasilkan pahala. Perbuatan baik karena nafsu, mau itu nafsu baik atau buruk, akan menghasilkan pujian, hargaan dari orang atau yang lainnya. Diterangkan dalam surat Al-Bayyinah. Dan yang kedua ada marifatul insan sumuliyatul ibadah. Tafakur adalah suatu metode untuk lebih memudahkan mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis. Kegiatan bertafakur adalah berpikir menggunakan akal dan kalbu. Tujuan bertafakur adalah untuk meningkatkan kesadaran. Ibadah didefinisikan mencakup seluruh nama yang Allah cintai dan Allah ridhoi, perkataan maupun perbuatan. Ibadah menjadi orbit satu-satunya dalam hidup manusia, dan kita harus tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah. Ibadah mencakup seluruh hukum agama. Dasar hukum agama adalah wajib, sunnah, mubah. Hukum agama adalah wajib, sunnah, dan mubah. Yang disebut wajib seperti ibadah sholat, zakat, dan puasa. Jika hukum agama sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha, dan masih banyak yang lainnya. Mubah, suatu hal yang mubah akan bernilai pahala di hadapan Allah. Amal-amal mencari penghidupan. Apabila telah ditunaikan sholat, maka berbaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Amal-amal ada beberapa macam. Yang pertama, amal-amal mencari penghidupan. Yang kedua, amal-amal untuk memakmurkan bumi. Yang ketiga, amalan-amalan untuk menegakkan agama Islam. Yang keempat, gambar surat Asy-Syu'ara ayat 23. Amalan hati seperti husnuzon, cinta dan benci, lapang dada, ridho, ikhlas. Terus yang terakhir ada amalan anggota badan. Yang ketiga atau yang ke-11 yaitu nataizul ibadah atau hasil ibadah. Iman adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan amal dengan anggota tubuh. Semakin kuat komitmen ibadah, semakin kuat pula dukungan dan pertolongan Allah Ta'ala kepada kita. Ihsan. Ketika ibadah itu dilakukan dengan ihsan, dilakukan dengan penuh keimanan, maka akan mendapatkan hasil yang semestinya dihasilkan oleh ibadah. Tunduk. Hakikat ibadah itu tunduk patuh pada perintah Allah SWT. Maka, saat kita meyakini kita beriman, tapi tidak dibarengi dengan tunduk patuh pada perintah Allah, maka apa bedanya kita dengan iblis? Tawakal. Tawakal adalah kondisi yang tersusun dari berbagai macam unsur yang tidak sempurna hakikat tawakal tersebut. Beribadah harus dilakukan atas dasar cinta. Yang keempat atau yang ke-12 ada at-tawazun atau keseimbangan. Tawazun berarti keseimbangan, memberi suatu akan haknya atau seimbang dalam kehidupan dan beragama. Sebagaimana Allah telah menjadikan alam beserta isinya. Ada 3 hal atau ada 3 perkara yang harus seimbang. Yang pertama adalah jasad, yang kedua adalah ruh, yang ketiga ada akal. Kebutuhan jasad. Makanan jasad ya seperti halnya makanan manusia. Allah menyediakan makanan untuk manusia dengan satu patokan yaitu halal dan baik. 2. Aktivitas olahraga dan istirahat. Kebutuhan ruh. Yang pertama, makanan ruh adalah zikrullah. Yang kedua, sholat, berdoa, zikir. Akibat lemahnya ruh. Halal dan haram tidak dipedulikan.
tidak mempedulikan orang lain. Kebutuhan akal. Makanan akal adalah ilmu. Ilmu yang buruk yaitu ilmu sihir, ilmu mencuri, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau ilmu baik atau ilmu hikmah, ilmu bijak, ilmu yang memahami Al-Quran, dan lain-lain. Nikmat. Jika jasad, akal, dan ruh terpenuhi keperluannya dengan tawazun, maka itulah nikmat sejati, lahir dan batin. Kehidupan akan stabil, tidak mudah terguncang. Yang kelima, atau risalatul insan atau misi manusia. Misi manusia di dunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah dan khalifah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dalam surah ini dijelaskan agar manusia dapat bertakwa. Yang pertama ada al-imarah atau kemakmuran, memakmurkan. Yang kedua ada Yang pertama adalah memakmurkan. Yang kedua pemeliharaan atau penjagaan. Yang ketiga penjagaan dalam seluruh aspek atau Yang keenam atau yang ke-14 ada nataiz taqwa atau hasil takwa. Suatu pendapat bila berlawanan dengan Al-Quran adalah keliru. Wasiat Rasulullah, kutinggalkan untuk kamu 2 perkara. Takkan kamu akan tersesat selama-selamanya selama kamu masih berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya. Salah satu orang yang berakal, ia akan selalu mengaitkan segala peristiwanya dengan sang Khalik. Hal yang perlu diingatkan kembali, akal tanpa bimbingan Al-Quran tertipu, Al-Quran tanpa akal lumpuh. Takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa itu ridho dengan yang sedikit, beramal sesuai dengan Al-Quran, bertawakallah kepada Al-Jalil, dan mempersiapkan diri perjalanan menghadapi akhirat. Yang terakhir atau yang ke-15 ada binaul izzah atau membangun harga diri. Al-izzah yakni kesadaran akan kehormatan, kemuliaan, dan kebanggaan diri sebagai manusia. Sebagai orang muslim dan sebagai umat Islam harus menyadari bahwa mereka merupakan umat pilihan Allah yang termulia, dilahirkan untuk menjadi umat yang mulia, besar, dan jaya. Sebagai manusia atau al-insan, sejak manusia lahir, ia sudah membawa potensi kebesaran itu. Karena, pertama, Allah telah memuliakannya atau at-takrim. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang mulia dan sebaik-baiknya. Yang kedua, Allah melebihkannya atas makhluk yang lain. Kita pun telah dijadikan sebagai makhluk yang diberi kemampuan untuk menundukkan alam atau at-taksir. Yang ketiga, Allah menundukkan langit dan bumi untuknya. Kehormatan, kemuliaan, dan kebanggaan sebagai individu muslim atau al-fardul muslim. Kita adalah makhluk yang memiliki al-izzah, karena selain sebagai manusia, kita juga adalah seorang muslim yang memiliki al-akidah atau akidah, yakni akidah Islam yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kesadaran terhadap al-izzah harus kita bangun, sehingga umat Islam termotivasi untuk menjalankan amanahnya sebagai khalifah di muka bumi ini dan mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.